terlihat agar acara ini lebih terlihat gitu. Yang bisa on cam boleh on kameranya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Dr. Andes Haja Dewi Setiarini, MS. Untuk Bu Dewi dipersilakan. Ibu masih di mute. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya lah kita dapat berkumpul bersama pada pagi siang hari ini ya dalam rangka acara talkshow alumni ngobrol bareng alumni perencanaan dan peluang karier mahasiswa Vkom. Ya. Sebelumnya teman-teman saya ucapkan selamat datang pada Ibu Dr. Anda Winarni MPSI selaku pembantu Dekan 1 Fakultas Komunikasi dan sekaligus sebagai Ketua Kaprodi Ilmu Komunikasi. Kemudian juga Bapak Mung Pujanarto selaku pembantu Dekan 3 yang membidangin kegiatan ini. Selamat pagi Pak ya. Juga siapa lagi yang sudah hadir? Pak Victor Manjunta yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Apa kabar Pak Victor? Kemudian siapa lagi ini? Ya. Dan tentu saja tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dua pembicara ya yang sudah hadir di hari ini, yaitu Mas Raditya Adriansyah. Nah, ini angkatan 2003 ya. Iya, Bu. Tahun lama ini, tahun jebot ya. Semangat terus ya. Siap, Bu. Mas Radit ya. Siap. Di vice editor viva.co.id ya. Ya, betul, Bu. Ini apa di bagian apa? Militer. Di militer, Bu. Baru 2 tahun. Ya. Nah, ini padahal di militer masih banyak juga yang disorot ini. Nanti ya. bisa menularkan pada adiknya. Siap. Kemudian yang kedua, terima kasih juga Mas Geri Akita yang sudah hadir di tengah kita, Mas Geri. Halo, Bu. Apa kabar, Mas? Nggak berubah baik, juga Bu. nih, toh? Jangan gitu, Bu. Angkatan 2011 sebagai Head Production Jebret Media. Oke, yang sudah hadir di tengah kita yang nanti akan memberikan memberikan suatu pengalaman ya, ini alumni Fakultas Komunikasi angkatan 2003-2013 yang sudah berkecimpung di dunia jurnalistik ya. Ya sebenarnya ini bagus lagi kalau ada lagi nambah lagi ada orang yang humas gitu ya. Ini kedua-duanya oke. Untuk kali ini jurnalistiknya, untuk next time mungkin kita ganti yang humasnya untuk lebih ini ya. Karena emang kebetulan pada kesempatan ini ada dua kakak kita yang memang terjun di dunia jurnalistik ya, dan akan membahas mengenai perencanaan karier ya. Ini yang perlu memang kita atau kata kalian akan memilih nantinya memasuki dunia kerja ya. Sesudah kalian kuliah tentu akan masuk ke dunia kerja. Jadi mau kemana dan mau apa yang ingin kalian raih gitu ya untuk masa depan kalian. Nah itulah kalian perlu untuk memahami peluang, tantangan. Ya. Namun perlu diingat juga bahwa pada saat ini ya, dekade ini yang kita perlukan adalah orang-orang yang memahami dunia teknologi komunikasi ya, orang yang telah melek teknologi ya. Ya, mengingat kalau kalian pahami berbagai macam sekarang kan banyak sekali ya berbagai macam channel di luar media mainstream ya yang kerap mempengaruhi strategi para pemilik brand media itu sendiri
Ya, sehingga pada situasi seperti ini seorang jurnalis itu menjadi sangat penting untuk menyebarluaskan pesan informasinya kepada khalayak, sekaligus juga memberikan suatu value dalam kampanye brandnya atau kampanye corporate-nya. Nah, inilah bagaimana mereka bisa memberikan informasi yang berimbang, membedakan, ya bisa dibedakan dengan informasi dari selebgram ya tentunya hal itu ya. Nah teman-teman semua, untuk mencapai tujuan itu tentu saja penting untuk mengelola brand dengan memahami tuntutan dan kebutuhan para jurnalis itu sendiri dalam menjalankan profesinya. Mungkin ini mahasiswa Vkom, ini angkatan dari, saya lihat tadi angkatan 21 ya, yang baru sampai angkatan sebelumnya 2020 sebelumnya. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana untuk mencapai tujuan itu tadi bagaimana mengelola suatu brand, memahami tuntutan, kebutuhan para jurnalis untuk bisa menjalankan profesinya. Nah, tantangan peluang itu bisa kita contohkan misalnya terutama di dalam praktisi komunikasi perusahaan ya di era digital ini ya, konversi media tradisional konvensional dengan media digital ya. Kemudian adanya bentuk komunikasi yang interaktif, sekarang udah banyak seperti itu ya. Kemudian informasi juga mengalir dengan cepat dan gratis, tuntutan juga didukung oleh teknologi. Kemudian yang kelima adanya kecepatan dan ketepatan ya, melalui perubahan yang responsif ini sendiri. Ya, nah ini tentu kaitannya bukan hanya jurnalis saja, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas public relation itu sendiri, yang tentu saja harus proaktif ya. Seorang PR juga harus proaktif. Nah ini yang sangat dibutuhkan untuk membangun brand corporate itu sendiri. Ya, terlebih di era digital yang semakin heterogen dengan tampilnya new audience, new relation, kemudian new tool, new standard. Nah, inilah ya tantangan-tantangan yang ada dalam dunia jurnalistik maupun dalam dunia public relation itu sendiri. Ya, karena ini kan jurnalistik pun juga tentu dalam penyebarluasan informasi, brandnya pun, brand corporate-nya pun juga perlu adanya suatu strategi PR itu sendiri. Ya. Makanya kan kalau kalian kuliah dulu pasti ada menjalankan hubungan yang baik, internal maupun eksternal, melakukan endorse. Ya. Masa kita ada yang pernah jadi endorse nggak? Di endorse. Tentu yang dipilih ada orang yang punya kompetensi, punya kredibilitas ya di bidangnya, dan menciptakan image brand yang baik. Ya. Jadi kita harapkan nanti untuk mahasiswa Vkom yang masih berkecimpung di perkuliahan, dan semoga ya kan kayaknya kurang efektif ya kita kuliah online ini, semoga nanti kedepannya bisa tatap muka lebih bisa intens lagi. Ya. Nah, pada kesempatan inilah saya ucapkan terima kasih kepada Mas Gary sama Mas Radit yang sudah berkenan hadir di sini untuk memberikan suatu tambahan wawasan, pengalaman kepada adik-adik agar mereka lebih terbuka. Aku mau kemana? Aku mau seperti apa? Aku mau terjun seperti apa? Itu sudah bisa memberikan suatu masukan-masukan. Aku nanti akan berkarya di bidang jurnalistik yang seperti apa ya, apalagi dengan tuntutan teknologi seperti yang saya bukakan tadi ya. Jadi itulah sambutan yang saya berikan, karena tiba-tiba kasih sambutan ketua panitianya juga belum bicara loh, jadi ibu nggak tahu arah kemana ke bawahnya, jadi ibu berikan pemahaman seperti itu. Tentu saya ucapkan terima kasih sekali kepada panitia yang sudah bekerja untuk menyelenggarakan acara ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih juga terutama kepada dua narasumber kita, kepada Bapak Ibu dosen Vkom yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara ini. Ada Pak Mung, Bu Winarni, kemudian Pak Victor. Ada lagi? Belum nampak ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Selamat bertalkshow ya.
tanyalah kalian kepada kakak-kakak kalian yang sudah punya pengalaman di bidang praktisi, sehingga kalian bisa membuka wawasan kalian. Jangan lupa ikut terus sampai acara ini selesai, karena ini adalah acara dari kita, ya, di mahasiswa kan, untuk kita semua. Jadi apa yang dilakukan oleh Senat, Vkom, mahasiswa, ya, Senat Mahasiswa Fakultas Komunikasi yang mengadakan kegiatan ini, semoga bisa berjalan lancar dan bisa diikuti oleh semua sampai selesai. Amin. Amin. Baik, saya kira itu aja. Siang-siang bikin agar-agar. Cakep. Ya, di rumah aku. Terima kasih sudah mendengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi untuk sambutannya. Selanjutnya mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Komunikasi, Bapak Mung Pujanarko, SIKOM, MIKOM. Untuk Pak Mung, dipersilakan. Baik, terima kasih pada MC Tasya Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Dekan kita, Ibu Dr. Anda Hajah Dewi Setiarini MS. Juga terima kasih atas perhatian kehadirannya kepada Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Anda Winarni MSI, dan juga kepada Bapak Ketua LPPM sekaligus Kepala Lab Vkom Jayabaya, Bapak Victor Simanjuntak MSI. Dan yang saya banggakan, para narasumber ini, ada 2 narasumber ini yang siap untuk memaparkan materinya, yaitu Raditya Rabon ya. Siap, Pak. Oke. Selamat atas posisi Anda sekarang di news ya. Kita semua ikut bangga. Siap. Kemudian juga selamat kepada Giri Akita. Ini juga mahasiswa teladan dalam ilmu jurnalistik. Dulu karya-karyanya, tulisannya waktu mahasiswa saya lihat banyak juga karyanya di media. Ya, baik saudara-saudara, ada kepada panitia, Ketua Panitia Devi Lina, saya ucapkan juga selamat, dan ada pesan saya kepada panitia. Yang pertama adalah karena acara ini direkam, ini tidak langsung live ya, tidak langsung live di YouTube. Kemarin sudah saya lihat bagus acara-acara sebelumnya untuk Senat Vkom Jayabaya ini acaranya podcast, yang kemarin juga podcast ada 2 ya, yang kemarin itu sudah muncul di YouTube. Saya lihat sudah ada view-nya juga sudah cukup banyak. Nah, kemudian untuk acara ini nanti saudara-saudara para pembicara, karena kita nanti direkam dan juga nanti akan tampil di YouTube, maka berikanlah yang terbaik ya kan, karena kita membawa nama Vkom Jayabaya, dan juga berikanlah ilmu yang terbaik maksudnya kepada para peserta ini. Nah, yang kedua ini yang terakhir adalah jangan lupa sertifikat ya, sertifikat kepesertaan webinar. Jadi sertifikat yang hadir termasuk dosen juga nanti harap diberikan sertifikat kehadiran atau ya sertifikat attendee gitu ya, sertifikat dalam kepesertaan mengikuti acara webinar ini. Ya, acara bincang alumni ini. Baik, terima kasih sudah saya berikan sambutan. Saya kembalikan panggung kepada MC dan kepada narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mung untuk sambutannya. Selanjutnya mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana acara talk show ini, Devilina Zulfa dari Fakultas Ilmu Komunikasi 2019. Untuk Devilina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Haji Dewi Setiarini MS selaku Ibu Dekan, Ibu Dr. Andes Winarni MSI selaku Wakil Dekan 1, Bapak Narko SOS MIKOM selaku Wadah 3, kepada dosen Fakultas Ilmu Komunikasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan juga peserta mahasiswa talk show alumni Fakultas
Ilmu Komunikasi. Selamat datang dan selamat mengikuti acara talk show ini. Izinkan juga saya berterima kasih kepada para panitia yang bekerja keras dalam berlangsungnya acara, yang mana acara ini bertujuan untuk menambah ilmu bagi peserta talk show ini dan mempererat hubungan antar alumni dan mahasiswa yang masih aktif menempuh pendidikan di Universitas Jayabaya. Akhir kata, saya berharap para peserta mendapatkan manfaat dari acara ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Devilina untuk sambutannya. Oke, sebelum masuk ke acara talk show, udah ada yang tahu belum nih? Aku siapa? Siapa kamu? Oke, baik. Kalau bagi yang belum tahu, perkenalkan, nama aku Tasya. Aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi, angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Tasya. Oke, jadi untuk hari ini aku nggak sendirian nih jadi MC. Aku tuh ditemenin sama yang namanya Karin dari Vkom 2021. Bagi yang belum tahu, dia itu berada di UKM Padus biasanya. Mana nih Karin nih? Halo semuanya, thank you Kak Tasya. Halo, perkenalkan, nama aku Karin Natalia dari Vkom Angkatan 2021. Benar kata Kak Tasya, aku sebagai sekarang wakil Padus, wakil UKM. Jadi kayak salam kenal semuanya, enjoy untuk di acara talk show kita pada hari ini. Yeay. Boleh partisipan semuanya. Tangan biar kita walaupun nggak mengeluarkan suara dan online, jadi kayak masih membara gitu semangatnya. Oke, nggak mau nunggu lama kali ya Kak Tasya, kita mulai aja kali, ya nggak sih? Oke, kita langsung aja nih mulai. Yang pertama siapa dulu nih? Oke, seperti yang tadi udah dibilang sama Pamo, sama Bu Dewi, pembicara kita siapa aja hari ini. Yang pertama kita akan ngobrol dan berbincang-bincang dulu sama Bang Gary. Bang Gary, boleh muncul? Halo. Halo Bang. Halo Tasya, halo juga Karin. Halo Bang Gary. Oke, Bang, mungkin Abang boleh perkenalan dulu terlebih dahulu. Mulai dari nama, tanggal lahir, ya biasalah, sampai akhirnya kuliah lalu bekerja gitu. Boleh diceritain perkenalannya dulu? Betul. Oke, terima kasih Tasya. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Dewi Setiarini, yang terhormat juga kepada Pak Mumpujanarko, yang terhormat untuk Ibu Win, dan juga yang terhormat untuk Pak Victor. Sebelumnya, saya juga akhirnya bisa flashback ke sini, karena terakhir kali untuk bisa ngobrol di sini, itu sekitar sama anak-anak Vkom itu tahun 2019 kemarin sebelum pandemi. Jadi emang bersyukur banget sih akhirnya ada program kerja untuk kita sharing seperti ini. Dan sebelumnya juga saya Gary, saya adalah anak Vkom angkatan 2011 dan saat ini sih bekerja sebagai head production dari salah satu channel YouTube yaitu Jebret Media TV. Kira-kira gitu Tasya. Oke. Thank you Bang Gary untuk perkenalannya. Udah cukup jelas lah ya. Mungkin kita di waktu yang akan mendatang ini akan mengenal lebih jelas lagi seorang Bang Gary itu seperti apa gitu. Oke Bang Gary, kita akan mulai dari basic-basicnya dulu nih. Bang Gary kira-kira tuh ngambil komunikasi
alasannya kenapa dan kenapa memutuskan untuk ngambil jurusan di bidang jurnalistik? Ini mau jawaban jujur apa jawaban bohong sih? Atau mau jawaban yang gimana nih kira-kira? Jujur sih Bang harusnya. Mau jawaban jujur Jujur ya? lah, Bang. Ini secara terbuka ya. Kenapa pertama kalau ditanya kenapa ngambil ilmu komunikasi, terus kenapa harus ngambil jurnalistik? Pertama, saya pikir dulu ketika zaman dari masa SMA ke kuliah, menghindari pelajaran yang namanya ada matematika itu adalah salah satu yang terbaik. Makanya saya ambil komunikasi. Tapi ternyata justru ketika di semester 3 itu nemuin mata kuliah namanya statistik. Betul sekali. Itu tadi siapa yang jawab? Bagus. Itu statistik. That's why kenapa sampai ketika udah sampai masuk ilmu komunikasi, loh ternyata masih ada mata pelajaran matematika mata kuliah matematika ya. Ternyata seperti itu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata passion saya untuk menjadi seorang jurnalis itu ditemukan ketika bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di sini. Termasuk dosen-dosen kalian yang sering memberikan ilmu untuk kalian. Di sana ada Bu Dewi, di sana ada Bu Win, Pak Mung, ada Pak Victor. Karena saya ngambil program waktu itu adalah jurnalistik, jadi benar-benar kedekatan terhadap dosen-dosen jurnalistik itu memang lebih dekat gitu dibandingkan dosen humas. Kenapa? Karena rasa ingin tahu yang paling besar dari diri saya itu kan orangnya kepo banget, kepoan gitu kan. Ternyata kepo itu adalah salah satu persyaratan kalian untuk kalian itu bisa jadi jurnalistik. Kenapa? Karena kalian pengen tahu gitu. Ketika kalian pengen tahu, kalian akan menelusuri. Ketika kalian sudah tahu apa yang kalian lakukan, pasti kalian akan ngasih tahu tuh ke orang lain. Kalian akan informasi ke orang lain. Kurang lebih seperti itu. Setuju banget sih Bang. Karena kayak balik ke diri sendiri. Ini masih semester 1 nih. Jadi kayak sebenarnya masih ngawang nih, bingung mau ngambil jurusan apa. Jadi kayak masih mencari jati diri, passionnya tuh lebih ke humas atau ke jurnalis gitu. Jadi makanya di talk show kita hari ini kali aja teman-teman semua mungkin bisa lebih terbuka akan memilih jurusannya apa gitu. Kira-kira untuk jadi seorang jurnalis itu Kak butuh kayak kebiasaan tersendiri gitu nggak sih? Kemampuan tersendiri yang harus banget kita punya gitu untuk jadi seorang jurnalis. Oke, syarat untuk menjadi jurnalis ya. Oh ya, disclaimer dulu. Sebelumnya ini pribadi murni apa yang saya bicarakan di sini, apa yang kita obrolin di sini, apa yang keluar dari kata-kata saya adalah sebenarnya itulah subjektif dari saya. Mungkin nanti ada Bang Rabon juga yang akan memberikan sudut pandang berbeda nih. Jadi kalian punya pilihan untuk menentukan ke depannya. Bang Rabon lebih lucu lagi. Masa anak humas jadi jurnalistik? Misalnya gitu. Nanti kenapa dia akan ngulik tuh di sisi itunya. Nah, kalau dari saya, seperti yang saya udah katakan pertama, bahwa ternyata ini saya orangnya kepoan. Dari kepo itulah ternyata berujung kepada rasa ingin tahu yang lebih besar, rasa ingin tahu yang banyak banget, sampai pada akhirnya ternyata itu adalah modal untuk kalian bisa jadi jurnalis. Gitu. Lanjut, modal apa lagi sih yang kalian wajib punya gitu. Pertama, ketika kalian sudah memutuskan nih, nanti kan kalian kalau waktu zaman saya tuh sekitar semester 3, kalian udah harus bisa menentukan tuh, kalian mau pilih humas atau kalian mau pilih jurnalistik. Nah, ketika kalian sudah memutuskan, oke, kita bahas di jurnalistik. Ketika waktu itu saya memutuskan untuk melanjutkan, untuk memilih konsentratnya di jurnalistik, maka apa nih step-step selanjutnya? Pertama, kalian harus tahu jurnalistik itu apa. Dunia jurnalistik tuh jenjang karirnya itu seperti apa ya? Apa yang bisa kita, setelah kita kuliah nanti, karya seperti apa nih yang bisa untuk ngidupin kita? Akhirnya saya terbuka untuk, ini juga penting buat kalian, ketika kalian kuliah, namanya bertukar pikiran dengan banyak orang, termasuk dengan dosen-dosen yang ada di sini. Itu kalian punya privilege itu. Kenapa? Pertama, mereka bisa memberikan arahan kalian. Termasuk
salah satu yang memberikan saya arahan adalah Pak Victor. Dan Pak Victor ini kita banyak bertukar pikiran soal dunia jurnalistik itu seperti apa, dunia wartawan seperti apa. Emang salah satu pertanyaan saya yang saya pernah tanya ke beliau juga, saya tanya, emang bisa kaya nggak sih Pak kalau dari wartawan? Gitu. Itu karena rasa ingin tahu saya yang besar, dan saya pengen tahu, bisa nggak sih kaya dari wartawan? Terus lanjut lagi ke Pamung. Pamung dengan segala macam kemampuannya dia di bidang fotografi, kalian bisa tanya di situ. Walaupun ada mata kuliahnya juga, tapi di luar mata kuliah tuh saran saya buat teman-teman semua yang ada di sini itu gimana kita bisa ngebangun komunikasi sama dosen. Artinya ada komunikasi dari kita sama mereka bahwa kita tuh pengen diarahkan ke depannya, atau challenge apa sih ketika kita udah nyampe udah selesai kuliah, challenge selanjutnya itu seperti apa, kurang lebih kayak gitu sih. Yang penting modalnya yang pertama adalah rasa ingin tahu, terus selebihnya Fakultas Ilmu Komunikasi Jayabaya itu juga ketika kalian udah memilih konsentrasi jurnalistik, benar-benar kalian akan dibimbing, kalian akan dituntun itu untuk bisa menjadi seorang jurnalistik yang benar. Gitu, karena nanti beberapa mata kuliah juga itu sesuai dengan apa yang saya pernah alami di dunia kerja, ternyata ini nih yang pernah diajarin Pamung kemarin nih, ini nih yang pernah diomongin sama Bu Dewi di dasar-dasar jurnalistik, ini nih yang pernah dikasih Pak Victor di bahasa jurnalistik. Jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya teraplikasi ketika kalian ada di dunia kerja nanti. Gitu. Oke. Berarti dalam artian jangan haus akan masukan orang lain, dan terus haus akan untuk bertanya dan mencari tahu gitu. Jadi gimana caranya kita bisa tahu kita punya passion di bidang jurnalis, ya keingintahuan kita akan bidang itu gitu. Kalau misalnya kita nggak ada keingintahuan, sulit untuk menjalaninya gitu. Dan nggak akan ada ujungnya juga bakal mau ngambil apa. Oke Bang, boleh sharing sedikit nggak Bang, kayak pengalaman Bang Gary saat langsung terjun di TKP, atau kayak pengalaman ini nih gue kayak gini nih ngerjain ini saat di tempat, terus kayak ada resiko nggak sih Bang, resiko saat mengerjakan pekerjaan ini gitu? Maksudnya lebih ke arah mana nih pengalamannya berarti? Ya, saat bekerjanya langsung pas. Saat bekerja ya. Oke, gini deh. Saya mau sharing soal bagaimana ceritanya ketika saya sudah di semester. Saya kuliah 4,5 tahun total adalah 4,5 tahun. Tapi saya punya komitmen di situ ketika udah memasuki jenjang semester akhir, bagaimana untuk bisa terus menyelesaikan kuliah. Itu yang paling penting dulu. Kalian nggak ada salahnya kalian mau main, kalian mau nongkrong, itu tidak ada salahnya. Tetapi jangan lupa tanggung jawab kalian, karena kebanyakan mahasiswa juga di mana mereka bisa kuliah itu pasti ditunjang dari orang tua. Itu beban yang harus tetap kalian tanggung di pundak kalian, bahwa kalian harus tetap lulus kayak. Oke, itu. Saya menyelesaikan kuliah 4,5 tahun. Saya waktu itu magang di salah satu stasiun TV nasional, yaitu di NET, di tahun 2015 dari bulan Agustus, tapi hanya dengan 1 bulan magang, saya ditawarkan untuk menjadi karyawan dengan waktu kerja tidak tentu, alias freelance. Kok bisa sih Bang masuk NET? Kok bisa dapat tawaran magang di sana? Gimana caranya? Gimana sih triknya? Yang bisa saya sampaikan bahwa memang pandemi ini sih agak cukup memutus hubungan kalian dengan orang-orang yang pernah dulu kuliah di Vkom Jayabaya. Tapi hal itu sebenarnya nggak memutus cara kalian sih untuk tetap bisa bersilaturahmi. Artinya koneksi antara
alumni, koneksi dengan para senior kalian, termasuk dengan dosen yang ada dan teman-teman kalian sendiri, itu kalian harus tetap jaga gitu. Saya dapat tawaran untuk bisa masuk magang, itu pun karena informasi dari salah satu alumni di Vkom Jayabaya. Artinya, kalian harus bisa ngejaga lingkungan kalian gitu. Kalian masuk sebagai mahasiswa baru di Vkom Jayabaya, kalian juga punya privilege untuk bisa kenal dengan para alumni, kalian juga bisa kenal dengan para senior. Dan di situ ya ini akan menjadi tugas berat juga nih bagi Senat dan BPM sekarang, karena salah satu cara itu, dan mungkin mereka melakukan ini juga menjadi salah satu caranya. Lalu saya dapat tawaran magang itu dari salah satu alumni gitu. Mbak, Kier, lo mau coba nggak magang di NET? Pas waktu itu saya sedang pas banget waktu itu kesempatannya, memang di semester itu saya harus saya harus ngambil mata kuliah magang. Akhirnya walaupun kalian udah dapat tawaran dan kalian bisa masuk untuk dipanggil interview, tidak hanya di situ. Yang lain adalah, yang dibutuhkan adalah soft skill kalian. Soft skill dalam arti apa? Dalam arti kalian harus bisa menguasai namanya menguasai namanya cara menulis jurnalistik yang baik dan benar. Bagaimana kalian harus bisa menggunakan kamera profesional sebagai fotografer ataupun sebagai videographer. Itu kalian dituntut untuk punya soft skill seperti itu. Bagaimana kalian harus bisa mengedit gambar, bagaimana kalian harus bisa mengedit video. Soft skill seperti itu harus kalian tetap pelajarin. Memang tidak tersedia di ketika kalian kuliah, tapi sekarang ada banyak banget cara supaya kalian bisa tahu bagaimana kalian bisa ngembangin soft skill kalian. Itu. Selanjutnya, ketika dapat tawaran magang, interview, dan lain-lain, akhirnya syukurnya saya dapat kesempatan untuk bisa magang. Setelah magang 1 bulan, pada saat itu divisi saya memang membutuhkan ada dua karyawan baru. Nah, waktu itu IP saya atau executive producer itu berpikir bagaimana kalau daripada kita ngambil orang lain, mending kita manfaatkan yang magang saat itu. Dan pada saat itu ketika saya magang, akhirnya kesempatan itu datang lagi. Ini kejadiannya di semester 8 waktu itu saya baru bisa ambil magang. Setelah selesai magang di semester 9 saya sidang, saya skripsi, dan akhirnya bersyukurnya bisa lulus. Tapi tantangan selanjutnya adalah ketika menjadi karyawan dengan waktu kerja tidak menentu itu adalah ya bagaimana mengatur waktu ketika kalian harus kuliah, kalian harus mengerjakan skripsi, dan kalian harus mengerjakan pekerjaan kalian di kantor. Itu challenge-nya sih. Dan akhirnya saya bersyukur sih karena kesempatan itu bisa saya lakukan dengan tepat. Akhirnya hingga saat ini saya berada, itu juga tidak terlepas dengan apa yang pernah saya alami ketika saya kuliah, apa yang pernah saya pelajari ketika saya kuliah, apa yang pernah saya dengarkan, saya lihat ketika para dosen sedang mengajar. Intinya, prinsipnya simple, ketika kamu mau jadi seorang jurnalis, banyak-banyaklah membaca. Kenapa? Karena jurnalis itu dituntut untuk menulis. Banyak-banyaklah kepo, ingin tahu sesuatu, karena di situ sense kalian akan diasah dan akan diuji gitu. Karena ketika kalian jadi jurnalis pun, ketika kalian harus ditugaskan untuk meliput satu peristiwa, satu fenomena, dan kalian rangkai semua itu dalam sebuah bentuk berita, dalam sebuah bentuk produk jurnalistik, mau itu berita, mau itu opini, mau itu bentuknya feature, mau itu bentuknya in-depth, dimulai dengan rasa ingin tahu, dimulai dengan rasa kepo, dimulai dengan rasa curiga. Hal seperti itu tuh sebenarnya sense. Gimana sih cara mengasah hal seperti itu? Contohnya misalnya ketika sistem, misalnya kalian di perkuliahan gitu, di mata perkuliahan. Misalnya di mata kuliah
dasar-dasar jurnalistik lah. Dulu waktu itu Bu Dewi yang ngajar. Mungkin Bu Dewi lupa, tapi saya ingat banget, saya orang yang paling sering nanya. Kenapa? Karena pertanyaan itu akan membuat gini, triknya, ini trik sebenarnya. Ketika kalian sering nanya dalam satu kuliah, dosen itu akan selalu notice, ini orang. Pasti, itu pasti tidak mungkin tidak. Jadi, iya ya. Betul ya Bu? Betul ya. Jadi itulah hal-hal seperti itu, sen-sen seperti itu ketika kalian sering nanya sama dosen, sampai dosennya tuh ngerasa risih, terganggu. Syukurnya saya tidak pernah mengalami hal itu. Kenapa? Karena ya itu salah satu trik saya untuk bisa membuka jalur komunikasi dengan mereka, supaya mereka tahu, oh ini ada Gary nih, salah satu mahasiswa saya ternyata di mata kuliah dasar jurnalistik ternyata ada si Gary. Nah, hal seperti itu terkadang emang mahasiswa tuh males banget untuk bertanya kan. Untuk hal-hal simpel gitu, ketika dosen udah menjelaskan satu penjelasan, kan dengan gampang kalian bisa bertanya gitu, walaupun dosen sudah menjelaskan sebelumnya. Itu triknya. Misalnya misalnya gini, Bu, apa sih pengertian dari jurnalistik? Kalian tanya aja lagi dengan hal-hal simpel, hal kecil, hal-hal yang nggak penting, mungkin nggak penting, bisa dibilang nggak penting. Itu akan membuat dosen notice, itu akan mengasah bagaimana kalian bisa bagaimana kalian bisa bertanya kepada orang. Itu sih kurang lebih. Karin. Oke, thank you Bang Gary untuk sharingnya. Mungkin terakhir sebelum kita masuk ke Q&A, anak-anak ke Bang Gary, atau ada yang mau bertanya kali ya Bang? Boleh Bang. Gimana sih Bang tips untuk meningkatkan skill menulis kita? Bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, atau perlu nggak sih Kak kayak pagi, siang, sore, malam nulis gitu, biar kayak meningkatkan skill menulis, atau kayak gimana sih tips tersimpelnya gitu? Ya. Pertama, membaca. Kalau kalian mau bisa menulis, berarti kalian harus banyak membaca. Membaca itu nggak melulu soal membaca buku yang tebel, buku simple. Dulu tuh saya adalah pembaca dari salah satu website bola terbesar di Indonesia, yaitu goal.com. Itu pun yang akhirnya menjadi skripsi saya, dan itu trik yang pertama. Kedua, saya bersyukur juga ketika saya kuliah itu Pak Victor mencetuskan ide pertama untuk bisa untuk kita tuh bisa mengkaryakan tulisan kita itu dituangkan dalam sebuah website. Dan tugas-tugas kuliah, tugas-tugas jurnalistik waktu itu untuk buat berita, untuk liputan kesana kemari, itu dituangkan dalam sebuah website. Dan itu juga yang dapat menjadi CV saya waktu itu ketika saya pengen melamar, saya cantumkan itu, dan mereka bisa melihat bahwa ternyata ini anak punya skill untuk bisa menulis itu. Terus gimana caranya untuk bisa meningkatkan skill tulisan di jurnalistik? Banyak baca berita aja. Berita simpel kok sekarang. Kalian mau cari di Instagram, Indozone, apa segala macam. Itu gaya teknik penulisannya adalah gaya teknik penulisan berita. Ada banyak hal lain gitu. Kalau saya di Instagram itu misalnya kamu contoh kamu follow di CNN, itu di bawahnya di captionnya itu kan udah bentuk sebuah tulisan atau sebuah tulisan jurnalistik gitu. Jadi hal seperti itu yang akan meningkatkan skill kamu, dan terutama rajin kuliah sih. Sebenarnya rajin kuliah itu menjadi salah satu cara untuk kalian bisa ningkatin soft skill kalian. Thank you Kak untuk tips-tipsnya yang udah dikasih. Terus dalam sesi pertanyaan, teman-teman ada kayak ingin bertanya, atau misal Bang Gary selama jadi seorang wartawan tuh pernah dapat hal yang gak mengenakan gak sih, atau lebih keingin tahuan gitu? Adakah teman-teman yang mau bertanya? Boleh langsung berbicara, atau mau tulis di room chat juga boleh, atau raise hand dulu boleh.
Adakah? Kayaknya nggak ada deh, Karin. Udah cukup menjelaskan kayaknya. Oke, berarti udah cukup jelas apa yang udah disampaikan oleh Bang Geri ya. Oke deh. Mungkin ntar kalau misalnya mau ada yang bertanya, mungkin sekarang belum kepikiran, boleh aja sambil mengalir kita ke narsum yang selanjutnya. Teman-teman bisa bertanya juga. Oke, thank you banget Kak Geri untuk sharingnya pada pagi hari ini. Sangat-sangat membantu dan membuka pikiran kita untuk lebih bisa mengenal apa sih detailnya jurnalis itu. Thank you Bang Geri. Thank you, Karin. Thank you. Oke, teman-teman, kita next ke narsum kita, nggak mau menunggu lama. Kita akan masuk dan kita akan panggilkan Bang Rabon. Halo Bang. Halo, Gimana kabar? Karin. Namanya sama kayak yang dulu. Yang dulu apa nih Bang? Yang dulu deh pokoknya. Oh, yang dulu. Oke. Oke Bang Rabon, thank you banget udah mau join. Mungkin Bang Rabon bisa memperkenalkan diri dulu. Bang Rabon itu masuk tahun berapa, lulus tahun berapa, terus sekarang bekerja di mana dan lain sebagainya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Andriansyah. Teman-teman dulu di kampus itu biasa manggil saya Rabon. Dan banyak juga bapak-bapak ibu dosen yang manggil saya Rabon juga gitu maksudnya. Buat Pak Victor senior, Pak Mung senior, saya juga gitu. Walaupun dulu kita nggak ketemu gitu. Ibu Dewi, Ibu Win, semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Saya juga bingung harus mulai dari mana karena menurut saya hampir 14 tahun jadi jurnalis itu bingung maksudnya, banyak banget ceritanya lah gitu. Cuman kalau untuk mulai kayaknya karena kita kalau misalkan saya pribadi sama Geri mungkin sedikit beda lah generasinya gitu. Kebetulan saya dari IPA di SMA gitu dan lumayan bandel, anak IPA yang bandel mungkin. Nah cuman karena dulu tuh stasiun televisi cuma ada 2 kalau nggak salah, ada RCTI sama TVRI. Itu pun harus pakai decoder kalau mau nonton itu gitu. Nah saya ngelihat beberapa news anchor waktu itu. Nah kayaknya itu masih kecil kayaknya, mungkin sekitar kelas 1, kelas 2 SD, SD lah gitu. Gue tuh pikirnya ini orang kok tahu banyak hal gitu. Bahkan sampai waktu itu ada konten kali ya kalau sekarang dibilangnya di program TVRI jam 9 malam. Nama programnya Dunia Dalam Berita waktu itu. Salah satu penyiar TVRI yang saya ingat itu ada abang kali ya, kalau wartawan kayaknya nggak akan jadi tua, pasti selalu akan dipanggil bang kayak kalau senior gitu, termasuk Pak Victor kayaknya. Ada Bang Yan Partawijaya waktu itu. Nah yang paling membekas itu saat itu ada konflik politik di Yugoslavia waktu itu, yang akhirnya pecah menjadi beberapa negara bagian dan ada ikut campur NATO, Fakta Pertahanan Atlantik Utara, gitu berat banget kayaknya nih. Ini cuma cerita lah gitu. Nah mulai sejak saat itu saya berpikir bahwa wah kayaknya gue jadi wartawan nih kayaknya. Jadi ya karena itu tadi gitu, kayaknya jadi wartawan itu banyak tahu, ini orang semuanya tahu gitu, mulai dari yang urusan paling kecil, urusan otomotif, urusan kuliner, urusan wisata gitu, sampai yang urusan berat-berat, urusan politik segala macam. Ya mungkin itu sih berangkatnya dari situ gitu. Terus yang kedua, kenapa Vkom Jayabaya? Basically saya suka musik underground gitu. Dan di era 2000-an awal, mungkin dari 90-an, era 90 pertengahan itu, Jayabaya tuh terkenal sama
gigs lah. Kalau dibilang itu acara musik itu namanya gigs. Ada beberapa genre musik yang dibilang cutting edge dan nggak semua orang bisa dengar gitu. Nah, saya lumayan menggila itu dan kayaknya sih jadi karakter sampai sekarang gitu. Karena saya belajar banyak soal hidup, termasuk soal insting, mengasah insting jadi jurnalis itu ya salah satunya di musik tadi gitu. Kalau misalkan ada beberapa teman-teman termasuk Gary gitu, kalau misalkan kita lagi ngobrol gitu di acara mungkin kayak inaugurasi atau LKMM lah gitu. Saya selalu bilang pendidikan politik pertama saya didapat dari punk gitu. Bukan membanggakan tapi faktanya memang kayak gitu. Karena memang ada unsur-unsur perlawanan, ada unsur-unsur ketidaksepakatan gitu. Dan itu yang menjadi dasar untuk saya berpikir kenapa begini gitu. Ya mungkin kayak gitu. Terus kenapa Vkom Jayabaya, itulah alasan saya masuk Vkom Jayabaya. Dan saya cukup nggak peduli dengan urusan kenapa lu masuk Jayabaya, kenapa nggak masuk Mustopo. Saya nggak, maksudnya gue pribadi nggak memperhitungkan soal itu. Karena basically manusia harus selalu bergerak gitu. Apalagi untuk urusan rezeki ya gitu. Jadi nggak peduli lulusan mana, nggak peduli benderanya apa, yang harus dipikirkan itu skill lu sampai mana, keingintahuan lu sampai mana gitu. Itu menurut gue pribadi gitu. Jadi gue nggak pernah takut untuk bersaing sama siapapun gitu, termasuk sama ya mungkin teman-teman dari lulusan-lulusan universitas yang lain gitu, yang negeri lah gitu ya. Mungkin kayak gitu kurang lebih. Nah, terus di Jayabaya juga lumayan bandel maksudnya. Bu Dewi mungkin tahu saya lah, Bu Dewi, Bu Win mungkin tahu saya lah. Saya pernah jadi ketua presidium BPM 2005 dulu. Jadi ya lumayan belajar politik di kampus. Saya juga aktif di USP karena saya suka musik gitu. Dan ketemu banyak orang-orang hebat juga di UKM saya di belakang waktu itu. Banyak yang mungkin sekarang istilahnya out of the box thinking gitu maksudnya. Ya mungkin kayak gitulah. Nah, kalau misalkan langsung ngomongin ke karir, saya lulus tahun 2008. Ya lumayan telat lah, karena kenakalan itu kayak, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Karena kenakalan itu mungkin kayaknya bukan aib lah itu. Karena menurut saya pribadi bukan pembenaran, tapi kayaknya memang dari bandelnya itu saya bisa banyak tahu hal macam-macam lah gitu. Saya lulus 2008, wisudanya 2009 gitu. Nah, nganggur berapa bulan lupa sih, saya kurang lupa lah gitu, agak-agak lupa. Seingat gue itu gue masuk, ada yang nawarin kerja di production house waktu itu. Nah, production house ini berafiliasi sama beberapa program di Trans TV waktu itu. Jadi ya lumayan lah. Sebenarnya ada kedekatan antara keinginan saya jadi jurnalis sama kerjaan saya di PH waktu itu. Cuman basically emang kayaknya kalau misalkan saya berpikirnya gini, saya di production house itu lebih condong ke arah infotainment. Pak Mung, Pak Victor koreksi. Karena saya mungkin orang yang cukup idealis. Saya percaya bahwa infotainment bukan produk jurnalistik gitu. Karena itu maksudnya tidak ada sama sekali maksudnya menurut saya sampai sekarang pun saya berpikir bahwa gosip itu ya gosip itu bukan sesuatu yang ada news value-nya. Mungkin ada news value-nya tapi tidak ada education value-nya gitu menurut saya gitu. Nah, ini mungkin mungkin kekurangan saya karena mungkin saya kurang paham juga Pak Mung, Pak Victor gitu, terutama Bu Win, Bu Dewi. Karena saya benar kata Gary tadi, karena saya lulusan humas. Saya bukan lulusan jurnalistik gitu. Hampir semua literasi jurnalistik yang saya pelajari sendiri. Tapi ada beberapa hal yang memang menurut saya sama dengan mata kuliah saya waktu belajar di humas dulu gitu. Makanya saat jadi wartawan pendekatan yang saya lakukan ke semua narasumber
itu approaching-nya lebih ke pakai cara anak humas gitu. Tapi bukan berarti saya nggak bisa tegas gitu kalau misalkan menyangkut beberapa kasus yang besar lah gitu. Mungkin kayak gitu. Terus dari 2009 akhirnya sempat kerja di Trans TV berapa bulan. Karena saya emang pengen jadi wartawan dan di Trans TV tidak memediasi itu. Akhirnya saya pindah ke media kecil, ada di Kelapa Gading namanya Info Gading. Majalah kawasan lah. Kecil, media kecil banget lah itu. Lebih ke advertorial gaya penulisannya gitu. Lebih apa namanya, lebih dalam tanda kutip servis yang ngasih uang buat masang iklan, lebih kayak gitulah gitu. Tapi ada beberapa konten yang memang membicarakan urusan fasilitas umum, terus apa namanya, kebijakan pemerintah daerah mungkin kayak gitu. Terus sama masalah metropolitan, metro lah kalau anak-anak jurnal tuh bilangnya metro, kalau wartawan bilangnya metro. Pembunuhan, perkosaan, penyerobot apa sengketa tanah yang kayak gitu. Akhirnya saya belajar di situ di media kecil itu. Nah yang pertama saya maksudnya gue mau bilang pertama gitu, buat teman-teman yang memang pengen jadi jurnalis di kemudian hari, menurut saya pribadi yang pertama yang harus punya itu nyali yang pertama. Nyali itu nomor 1 tuh. Jadi tadi ada pertanyaan gitu ke Gary. Kebetulan saya ngalamin gitu. Maksudnya saya pernah menjelang Lebaran tahunnya lupa, 2012 atau 2011 gitu. Gue liputan ke pasar Kelapa Gading buat ya mau Lebaran, menjelang Lebaran kan biasanya harga-harga cabai, harga daging itu kan biasanya naik gitu. Nah kagetnya ada beberapa pedagang pasar yang cerita sama saya ada pemalakan oleh oknum Satpol PP. Akhirnya saya tulis berita itu dan saya sebar ke teman-teman karena saya ngepost di Polres Jakarta Utara waktu itu. Karena daerah liputan gue kan di Jakarta Utara lah. Ceritanya geger lah nih gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba berapa hari, 3 hari kemudian tuh ada nomor ya apa sih? Ya nomor nggak dikenal lah gitu ya. Unknown number. Tiba-tiba nih orang ngajak ngopi gitu. Bang, kalau bisa kita ngajak ngopi. Wah, itu kayak it's a terror zone menurut saya gitu, dalam tanda kutip it's a terror zone gitu. Itu dulu lah gitu. Yang pertama nyali. Terus gue juga pernah liputan kecelakaan biasa. Ya mungkin kalau misalkan bisa liputan, kalau melihat kecelakaan Vanessa Angel untuk Bila Mindali kemarin gitu kan ada beberapa foto ada beberapa video yang benar-benar tersebar di media sosial gitu. Nah ini harus dengan mata kepala sendiri gitu. Ada kecelakaan yang benar-benar kondisi korban ini benar-benar mengenaskan. Ada 2 kali gitu, bahkan sampai pihak kepolisian pun ternyata ada personel polisi yang nggak kuat melihat darah gitu maksudnya. Ada temuan fakta baru gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Jalan di kriminal, terus di ya sengketa tanah, di borgol Intel saya pernah alhamdulillah gitu. Di borgol Intel Marinir di markas POM di Kelapa Gading waktu itu. Ada sengketa tanah lah yang kayaknya sampai sekarang juga belum selesai masalah sengketa itu gitu. Jadi lumayan belajar lah akhirnya di situ. Kayak jalan sampai 2013 kalau nggak salah di situ, karena saya suka sepak bola juga, mainnya nggak bisa. Tapi saya suka sejarah karena menurut saya sepak bola itu it's a part of art gitu. Sepak bola adalah seni menurut saya. Dan kalau misalkan kita ngomongin musik atau ngomongin sepak bola, itu kayaknya nggak akan habis. Dalam 1 tahun pun nggak bakal habis gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Akhirnya saya coba tantangan baru jadi jurnalis sport karena emang ada passion di situ gitu. Walaupun secara pribadi saya pengen jadi jurnalis musik sebenarnya karena emang menguasai lah, lumayan menguasai soal itu gitu. Tapi ya udahlah gitu. Belum ada rezekinya lah gitu. Udah jalan di bolaskor.com waktu itu. Media baru, lumayan kuat pemodalnya waktu itu. Akhirnya saya coba gitu. Waktu itu saya megang kanal Bundesliga, Liga Jerman. Yang bener-bener, sebenarnya nggak hijau lah. Maksudnya nggak, sepak bola kurang lebih sama lah. Gitu. Udah akhirnya ada cerita nggak enak lah gitu. Ada, alhamdulillah di PHK waktu itu. Karena ada satu dan lain hal gitu. Sempat nganggur 5-4 bulan sampai akhirnya diterima di 2 tempat waktu itu.
di kompas.com, sport juga, sama di fifa.co.id, grupnya TV One gitu ya. Ya mungkin rezeki Tuhan ngarahin saya ke Pulau Gadung lah, ke pabrik itu, ke TV One waktu itu. Jadi akhirnya saya masuk ke situ, 2 hari kemudian, 2 hari saya kerja awal di fifa.co.id, Kompas over gaji waktu itu, over salary. Saya bilang, oh saya udah kerja Mbak. Udah jalan sampai sekarang. Jadi besok bulan Maret, alhamdulillah di fifa.co.id itu sudah memasuki tahun ke-7. Alhamdulillah. Tempat kerja paling lama lah. Di sport, ya, sepanjang di sport, kita pernah ketemu Ger ya. Waktu jemput Owi Butet pulang dapat medali emas Olimpiade Rio Janeiro 2016 Ger. Jadi kalau di sepak di sport mungkin tantangannya biasa aja sih. Kalau di sport menurut saya sih bukan kurang maksudnya ya, lumayan, karena lumayan paham, jadi sama sekali nggak menemukan kesulitan lah gitu. Menemukan kesulitan itu liputan luar negeri. Liputan luar negeri itu kan kita nggak tahu medan lah gitu. Yang nomor 2 tadi kan urusan nyali, yang nomor 2 kemampuan berbahasa. Alhamdulillah gue punya jagoan gue Manchester United gitu di sepak bola ya. Gitu. Walaupun itu tim sekarang lagi harus dirukiah kayak semua pemain itu. Walaupun lagi busuk banget lah gitu maksudnya. Nah, waktu MU juara 99, treble winner di Camp Nou di kandangnya Barca ketemu Bayern Munchen, ada salah satu striker yang ngegolin ke gawang Bayern Munchen waktu itu, namanya Teddy Sheringham. Tahun 2018, gue wawancara face to face sama Teddy Sheringham. Gitu. Nah, ada perbedaan antara orang Inggris sama orang Amerika soal dialek berbicara. Gitu. Nah, itu yang harus dipahami lah. Gitu. Ada senior gue lah di Vkom juga, namanya Melda. 2002 lah, di atas gue setahun. Melda bilang gitu, kita suka diskusi juga kan. Coba belajar bahasa Inggris. Sehari 5 kata aja. Udahlah grammarnya ntar dulu gitu. Sehari 5 kata aja gitu. Gue bilangin sama lo nih Bon ya, kata Melda. Lu jago berbahasa apapun, nggak akan ada ruginya. Nah, gue coba terapkan itu. Ya gue juga belum bisa banget gitu. Gue mah orang Bekasi, bukan orang London gue gitu. Udah coba gue terapkan itu. F1 Singapura 2016. Terus SEA Games berapa ya? SEA Games Kuala Lumpur tahun berapa sih dia? Enggak, Kuala Lumpur deh, bukan. Vietnam tuh tahun berapa ya? Vietnam. Yang bener-bener orangnya aneh gitu, maksudnya daerahnya tuh aneh lah gitu. Ya kayak gitulah, mungkin tantangannya itu. Bukan asik ya, enak ya jadi wartawan jalan-jalan, bukan. Maksudnya kalau gue sih pribadi nggak pernah menganggap asik ya gitu. Yang asik itu mesen tiket, ngajak istri, ajak pacar, liburan gitu. Bukan kerja ke luar negeri, bukan. Liburan ke luar negeri asik. Tapi kalau kerja, come on man, you must focus man, gitu maksudnya. Itu menurut gue ya. Gitu. Berarti dari 2013 bola skor sampai 2019, 6 tahun jadi maksudnya ngisi di Desport waktu itu. Sampai akhirnya harus naik posisi, alhamdulillah dipercaya gitu ya. Gue dapat kepercayaan buat naik posisi, naik jabatan lah intinya. Tapi di sport nggak ada slotnya. Jadi gue harus keluar dari sport gitu. Nah, gue punya sahabat lah di kantor, senior juga. Dia besar di daerah, karena dia besar sebagai kontributor daerah. Gitu. Jadi kalau di Jakarta dia nggak terlalu dia memang besar di daerah. Gitu. Kalau istilah teman-teman yang sekarang mah istilahnya hayalan babu lah gitu. Jadi gue pernah berhayal babu nih, ada 2 babu berhayal seandainya kita bisa membuka kanal militer nih di fifa.co.id ini. Tahun 2020 awal pandemi Maret masuk, Indonesia dihantam pandemi, kanal FIFA militer buka. Alhamdulillah ternyata militer top, maksudnya gimana ya? Kita berani buat bersaing sama media-media besar ya lah kayak Kompas yang memang udah punya jaringan sama TNI gitu. Terus ada Merdeka gitu, maksudnya ada banyak lah gitu. Nah, cuman itu tadi gitu, maksudnya gue sama sekali nggak pernah takut gitu, maksudnya gue nggak pernah takut gitu. Walaupun teman-teman Kompas punya kemampuan, jangan kau berpikir saya nggak punya kemampuan. Itu gue gitu maksudnya. Jadi buat teman-teman
Gak usah ngerasa kecil duluan. Kalau nonton film Godfather, Don Corleone pernah bilang, kalau lu punya kawan, lu harus dekat sama kawan lu. Saat lu punya musuh, lu harus satu langkah lebih dekat lagi. Gitu. Itu yang gue pakai gitu. Kayak gitulah kurang lebih gitu. Terus kenapa harus pede? Nomor 3 pede. Kenapa harus pede? Ernest Hemingway pernah bilang, Ernest Hemingway itu jurnalis. Dia apa ya? Ernest Hemingway salah satu jurnalis besar di dunia lah. Dia terjun di perang Spanyol, dia liputan di perang saudara Spanyol, di perang dunia 2, dari perang dunia 1, perang saudara Spanyol dan perang dunia 2. Kayak gitu. Untuk ngapain lo? Untuk apa? Buat apa lo merasa bangga setelah lo ngalahin orang? Karena orang hebat itu orang yang bisa ngalahin dirinya sendiri, kata Ernest Hemingway. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kenapa itu pede? Karena itu dulu deh gitu. Kalau gue ngerasa gue udah menang nih, gue bisa ada buktinya dan valid buktinya, gue pasti akan maju. Jadi harus punya perhitungan juga gitu. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu. Sampai dalam 2 tahun terakhir, alhamdulillah, Pak Victor, makasih banget gitu, kita diskusi, zaman dulu Pak Mung, kita diskusi, terima kasih banget. Desember lalu saya punya dapat kesempatan buat ngasih materi jurnalistik di depan Kepala Penerangan Kodam
lebih sih itu, yang lagi sibuk-sibuk mungkin itu isu besar dunia, urusan geopolitik ya, konflik Ukraina sama Rusia yang makin gila-gilaan gitu. Ya, mungkin itu aja sih Tasya, nggak ada yang lain sih. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin lagi sama Bang Rabun sebelum masuk Q&A. Apa ya? Ya itu tadi sih maksudnya yang pertama nyali sih, yang pertama intinya nyali. Oh ya, ada pengalaman satu lagi. Gue pernah disamperin Kopassus 5 orang ke kantor. Karena mereka nggak sepakat sama judul yang gue tulis. Pakai nyali kan? Pakai nyali gak? Kalau gue sampai kepukul nih, koma gue pasti. Yeah. Tapi enggak, ternyata tentara itu punya etika yang luar biasa baik lah. Kayak gitulah kurang lebih. Kayak gitu. Yang pertama mungkin nyali lah. Gitu. Terus kemampuan berbahasa. Ya terserah lah susunannya yang mana. Kemampuan berbahasa, insting, sama idealis sih. Kurang lebih sih itu sih kalau menurut gue gitu. Jadi di luar itu kayaknya lu nggak akan bisa untuk jadi wartawan yang standar aja kayaknya nggak bisa. Kalau misalkan nggak punya kemampuan itulah. Gitu. Untuk jadi standar aja nggak bisa kayaknya. Apalagi mau lebih gitu, standarnya nggak bisa. Ini kurang lebih sih kayak gitu. Oke, terima kasih Bang Rabon. Mungkin dari peserta atau Bapak Ibu dosen yang masih ada di sini boleh bertanya. Waduh. Sama Bang Rabon. Oh, Victor nih yang nanya nih, danger. Lalu sih saya mau nanya dong ke Abang Raditya Rabun ya. Siapa nih? Brandon. Oh, Brandon. Punten mau nanya. Siap. Bagaimana tanggapan Abang sebagai jurnalis tentang kantor media masing-masing? Kantor media masing-masing? Ya. Cakep pertanyaannya. Aduh. Gue ceritainnya yang deket-deket ini aja lah ya. Ya, nggak bisa dipungkiri kalau media itu kan industri. Ya. Media itu industri lah. Di dalam industri ada bisnisnya. Ada modal. Ada manpower-nya. Jadi ya, yang namanya media bisa hidup, gitu ya. Bisa hidup, apalagi kita yang online gitu ya. Kita media online gitu ya. Termasuk TV juga, kita bisa hidup karena ada sisi bisnisnya. Ada iklan masuk, kita dapat pemasukan dan kita bisa gajian, kurang lebih begitulah sederhananya lah gitu. Saat ini kalau misalkan gue ngomongin media gue saat ini ya, gue nggak punya kapabilitas buat ngomongin media yang lain gitu ya. Gue nggak kredibel kalau ngomongin media lain. Awal 2020 ya cukup terpukul lah media gue. Gitu. Ada beberapa apa sih ya benefit yang harusnya gue dapat sebagai karyawan akhirnya hilang karena itu jadi dampak dari mundurnya bisnis media itu ya mungkin kayak gitu. Nah terus kadang gitu, ya kita nggak bisa tutup mata lah ya gitu, maksudnya apalagi teman-teman mahasiswa sekarang kan udah mungkin jauh lebih pintar dari zaman gue kuliah. Zaman dulu handphone gue masih monoponik, masih 3310. Ada yang tahu handphone 3310? Gak ada. Iya, jangankan gamenya aja masih ular tuh ya. Karena emang beda generasi mungkin. Jadi ya gimana ya, gue juga agak bingung juga. Ya mungkin kayak gitu sih. Siapa sih tadi? Brandon Yesaya. Namanya sangar loh. Ya bang. Ya mungkin kayak gitu. Kalau pasti ada kekurangan, ada kelebihannya juga. Kalau di tempat gue kelebihannya tuh ya, kalau lu sakit alhamdulillah ke cover. Semuanya ke cover alhamdulillah, asuransi lumayan jago lah gitu. Jadi kalau buat yang lain ya mungkin mereka juga masih dalam proses recovery karena habis kena dampak pandemi kemarin gitu. Oh ya satu lagi, kita nggak bisa tutup mata juga kalau ada beberapa tokoh politik yang memang punya media, gitu. Dia ownernya dan menjadikan media sebagai salah satu kendaraannya buat mencapai tujuan gitu. Kadang-kadang ada istilah yang apa namanya apa sih gimana sih, presiden takut mahasiswa ya gitu-gitulah, polisi takut sama wartawan takut sama bosnya. Wartawan takut sama bosnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi ada istilah anekdot kayak gitulah kurang lebih. Ya mudah-mudahan sih semuanya bisa balik lagi normal lah gitu. Ada ya maksudnya gue bisa
kerja, kesejahteraan gue juga terjamin, kayak gitulah. Kayak gitu sih Brandon. Berarti pas zaman yang 2020 kan tuh coronanya kan masih puncak tuh Bang. Pada saat itu media Abang bergejolak gak? Karena efek corona. Ada beberapa yang dapat nasib buruk di cut sama kantor tuh ada lah. Mungkin beberapa media juga ada yang menerapkan kebijakan itu, cuman gue nggak tahu. Oke Bang, terima kasih infonya Bang. Siap. Oke Tasya. Oke, mungkin ada yang masih mau bertanya lagi dari dosen, mahasiswa. Ayo nanya lagi, ngomongin band metal ya nggak apa-apa deh. Mungkin tanya-tanya soal pribadi atau... Ya, enggak, itu di luar konteks tuh. Oke. Tasya deh nanya deh. Ya, gitu aja. Aktif ya Instagramnya. Instagramnya aktif Tasya ya. Oke, kalau udah nggak ada yang bertanya, terima kasih Bang Rabon. Bang Rabon aja lah ya panggilnya. Siap. Terima kasih Bang Rabon untuk sharingnya di talk show ini. Sama-sama. Gue yang terima kasih. Iya. Oke, sekarang kita sama-sama yuk panggilkan partner MC aku, Karin. Mana nih Karin nih? Karin lagi. Ini Bang Rabon. Siap, sama-sama Karin. Sekarang cukup berbeda, tapi so far oke, kita bisa walaupun Rabon lulus rumah. Iya. Gue tuh salah jurusan. Gue sadar itu di tingkat 3 ya, semester 5 ya, begitu penjurusan. Karena gue nggak bisa rapi. Nggak ada anak pang yang bisa rapi, nggak ada. Nah sampai gue sadar akhirnya, wah kayak gue salah jurusan nih gue nih. Jadi ya udahlah gitu, gue habisin dulu kuliah gue. Jadi ya pas lulus udahlah gue jadi wartawan aja. Mau bisa gondrong, bisa gimbal, bisa segala macam, tapi tiap bulan ada yang mau ngegaji lu dan mereka dan bos-bos lu mengakui kemampuan lu gitu. Jadi gue masih bisa berdiri sebagai orang bebas aja gitu. Teman-teman yang lain yang mungkin kayak pernah di posisi Bang Rabon kayak salah jurusan, ternyata pengen salah jurusan. Ya Mas, berkecil hati teman-teman, buktinya apapun bisa menjadinya sampai sekarang. Dosen ada yang mau menanggapi atau Karin lah nanya, Tasya gitu nanya. Udah cukup jelas sih Bang yang gitu. Saya aja ngomong ya. Saya ngomong ya, Tasya. Oke. Iya, boleh. Boleh nih. Siapa nih tadi? Siapa coba? Oh, Pak Victor. Oke, iya, Pak Victor nih. Ini jagoan Vkom nih. Ya, tapi saya nggak pakai ini ya, nggak pakai apa namanya, nggak one cam ya. Siap. Saya lagi telanjang dada ini. Ya, selamat ya untuk panitia untuk menyelenggarakan acara ini ya. Saya senang acara ini karena bisa mengundang alumni kita untuk berbicara, berbagi pengalaman sekaligus untuk memberikan motivasi buat kalian mahasiswa-mahasiswa untuk melanjutkan hasil kuliahnya untuk kerja. Khususnya jangan sampai nanti ada yang bilang sampai salah pilih jurusan ya. Sayang itu. Jadi bagaimanapun
Saya selalu bilang kalau di kuliah itu ya, Anda tuh bisa aja nanti kalau udah lulus nggak jadi wartawan, nggak jadi humas gitu. Tapi karena kita sudah kuliah di jurnalistik dan humas, kita harus menguasai itu mata kuliah dan keahliannya. Soal nanti Anda misalnya jadi teller di bank atau di perusahaan asuransi, itu tidak masalah. Tapi kemampuan kita untuk menguasai keahlian atau teori di bidang ilmu jurnalistik dan di bidang humas itu harus kita benar-benar kuasai gitu ya. Dan mungkin juga untuk Mas Radit atau Bang Rabon ya. Siap. Saya senang juga ini. Saya juga lama itu 5-6 tahun saya dulu tugas di militer itu di ABRI di TNI. Oh, masih ABRI Pak namanya Pak. Masih ABRI ya. Jadi berapa kali tuh saya ikut latgab itu, latihan gabungan itu. Terus saya ikut kapal selam yang tenggelam tuh pernah juga tuh saya naikin tuh. KRI Nanggala 402. Nanggala, iya. Pokoknya banyak deh itu pengalaman di TNI ya, walaupun jujur aja di TNI itu sebenarnya nggak ada uangnya ya. Iya, iya benar. Paling parah itu kan kalau diundang sama TNI kan. Betul. Tapi ya kita ambil sisi positifnya, kita bisa melihat apa namanya tuh ya melihat tentara-tentara kita berlatih. Siap. Terus apa namanya lihat. Pokoknya sekarang ini saya lihat ada kecenderungan orang-orang tuh tertarik di bidang militer itu loh, Mas Radit. Jadi itu cocok banget itu Mas Radit di bagian militer sekarang itu harus dikembangkan. Kalau kita baca itu di Google ya, bukan di Google, apa tuh kalau misalnya di Google kan suka ada muncul tuh berita-berita apa yang dipilihin sama Google. Ya. Berita-berita militer tuh nomor 1 loh. Iya, alhamdulillah Pak. Lumayan pembacanya banyak banget gitu. Ternyata pembacanya banyak, tensinya tinggi banget gitu. Banyak itu, malah saya saranin ke Bang Radit kalau berani buka aja sendiri media khusus militer. Siapa? Iya, jadi maksudnya gini. Jadi gini maksudnya Bang Radit tetap di FIFA kan ya. Tapi Bang Radit juga diam-diam gitu loh buat media sendiri dengan teman-teman khusus militer gitu. Siapa tahu ini bisa berkembang karena memang arahnya sekarang ke sana. Orang lebih tertarik pada militer gitu. Siap. Ya, jadi itu mungkin saya mengucapkan terima kasih ya pada Bang Radit yang sudah memberikan ilmunya. Ya saya biarpun dosen saya juga masih wartawan ini, suka kadang-kadang juga ke lapangan. Siap. Nah, cuman kita belum pernah ketemu di lapangan ya. Tapi untuk teman-teman yang lain tuh, saya sering ketemu itu. Ya, Harun ketemu Pak. Siapa namanya? Harun. 2002. Ya. Dona. Liputan ya, Harun Dona tuh siapa yang lain. Nah, cuman ada satu nih yang saya bisa kasih tarik kesimpulan ya. Jadi mereka itu waktu mahasiswa banyak apa namanya celemitan itu, banyak bergurau. Wow, pokoknya macam-macam gitu ya. Tapi kalau udah kerja pada serius di lapangan muka. Ya, jadi itulah ya. Mungkin itu dari saya ya, Tasya ya. Siap. Dengan Bang Radit juga ya, sukses ya Bang Radit ya. Siap, terima kasih Pak. Bapak juga sehat terus Pak. Oke, semoga nanti kita bisa ketemu di lapangan, meliput di lapangan ya. Siap. Untuk teman-teman mahasiswa juga, tadi ada saran dari Bang Geri itu yang betul-betul yang harus Anda perhatikan. Itu saran juga dari saya itu, dari Bang Geri itu. Jadi kalian itu, teman-teman mahasiswa, harus dari sekarang Anda membuat karya, baik itu karya tulisan maupun karya video, kemudian di-upload di YouTube atau di blog, karena itu akan menjadi portofolio kalian kalau kalian untuk melamar. Bang Geri itu ngikutin saran saya, makanya dia bisa masuk, bisa kerja. Terus ada beberapa itu yang ngikutin saran saya. Sebelumnya Bang Geri itu ada lagi satu wanita juga, siapa saya lupa tuh, mahasiswi, cuman dia nggak tahan karena kerja di Net TV itu kan kerja rodi bener-beneran, tapi ibaratnya dia udah masuk gitu. Karena apa? Karena ketika dia melamar, kita sudah punya portofolio, terus kita punya lab radio dan televisi, manfaatkan semaksimal mungkin, jangan males-males. Makanya saya kesel kemarin tuh dengar alasannya karena ada WFH, tidak memanfaatkan laboratorium.
Ya WFH, tapi hidup Anda kan harus berjalan. Yap. Gimana nanti kalau Anda Life must go on. Iya, life must go on. Nanti kalau kalian udah lulus, kalian nggak punya kemampuan membuat video, tidak kemampuan menulis. Yang sedih itu bukan Anda dan orang tua, kita juga dosen sedih loh gitu loh, melihat Anda nanti kalau ketemu terus ditanya kerja di mana, belum kerja. Itu yang membuat kita sedih tuh ya sebagai dosen itu. Tapi kalau kita misalnya ketemu sama mantan mahasiswa kita udah sukses kayak Bang Radit atau Bang Geri, kan hati kita juga senang gitu. Amin. Iya kan, jadi tanggung jawab moral kita sebagai dosen juga kan untuk mensukseskan kalian mahasiswa gitu. Ya. Jadi ini yang harus Anda perhatikan ya teman-teman mahasiswa. Siap, Pak. Harus mendikte juga keberhasilan dari alumni-alumni Anda. Terus tadi juga manfaatkan itu Bang Geri kan Bang Radit dan Bang Geri itu udah dapat posisi ya di perusahaan media sekarang, dimanfaatkan untuk sebagai jalan untuk magang gitu. Karena magang itu sama seperti saya itu dulu kerja, jadi saya nganggur cuma sebulan karena saya dulu magang di perusahaan penerbitan dulu di Suara Karya di Bandung sebagai mahasiswa. Wow. Ya, jadi sesudah saya lulus waktu di Bandung itu di Unpad, saya ditawarin melanjutkan ke Jakarta, tuh saya terima gitu. Akhirnya terus berlanjut. Jadi magang itu sebenarnya pintu untuk membuka peluang kita untuk kerja. Nah, itu harus dimanfaatkan benar-benar, dan itu mungkin belum disadari oleh teman-teman mahasiswa ya. Jadi jangan magang tuh jangan di bea cukai gitu, jurnalistik gitu ya. Terus magang lagi di perusahaan apa gitu. Magang tuh harus di jurnalistik lah. Minimal di media-media online gitu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Siap, Pak. Radit ya. Siap, Semoga Pak. sukses. Saya terus, Pak. Terima kasih juga. Ya, oke, sama-sama juga untuk Mbak Tasya ya dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Yuk, selamat siang. Selamat siang, Pak. Yang Pak. Baik, terima kasih Pak Victor. Sebelum menutup acara ini, terima kasih yang sudah hadir kepada para peserta. Terima kasih juga untuk Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Bu Dewi. Terima kasih Pak Mung, terima kasih Bu Win, terima kasih Pak Victor sudah hadir di dalam acara ini. Oke, baik. Ya, terima kasih Tasya, terima kasih Karin. Terima kasih kepada Ketua Panitia dan jajarannya, Senat, BPM, para mahasiswa seluruhnya, para narasumber, Pak Victor yang masih tetap menyimak ya, karena kita memang passion kita di dunia ya, passion kita di dunia media. Ya, itu tadi betul Pak ya. Luar biasa diskusi hari ini ya, kita mendengar para narasumber yang sangat kami banggakan. Itu bisa menjadi tradisi ke depan untuk mungkin narasumber yang sangat atraktif pada hari ini ya bisa nanti dilanjut di podcast, karena saya yakin kalau Rabon kalau Rabon ini punya podcast di YouTube ini pasti viewernya banyak gitu ya. Ya pastilah viewernya banyak, saya yakin itu. Jadi itulah bagi para senat mahasiswa ya, hadirkan narasumber yang memang kompeten di bidangnya ya, agar podcast Anda atau channel Anda ini dilihat banyak orang. Itu saya yakin seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Pak Mung untuk pendapatnya. Kita akan foto teman-teman, bagi teman-teman bisa on cam, bisa langsung on cam. Ntar akan dipanggil oleh Alani yang akan sesi foto. Ternyata request-nya kita sambil gini. Gini. Oke semuanya. Gue minum rokok nggak apa-apa ya Pak?
Oke, semuanya boleh langsung on cam, terus gaya huruf K biar menjadi lambang anak komunikasi. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Di slide kedua, karena nggak ada yang on cam, jadi untuk dokumentasi aja. Oke, semuanya terima kasih atas waktunya. Kembali lagi ke MC. Oke, terima kasih Kak Lania sudah memimpin sesi foto kita pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah join pada pagi hari ini di acara talk show kita. Kiranya apa yang telah kami persiapkan dan kami tampilkan pada pagi hari ini bisa menjadi refleksi dan ide dan untuk saran diri kita sendiri gimana ke depannya kita harus memilih gitu. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Mung, dan terima kasih Bu Win.